Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Cep Maki Abdul Aziz. Kali ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan tentang ilmu tajwid yang ada di materi kelas 7 SMP atau MTS. Itu berkaitan dengan nun mati atau tanwin dan mim sukun. Baik, langsung saja. Hukum tajwid ini bagi yang akan dijelaskan ada dua ya. Nun mati atau tanwin yaitu idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ada 4 ya. Kemudian hukum mim mati itu ada 3. Idhar sapawi, idgham sapawi, dan ikhfa sapawi. Mari kita lanjut untuk melihat penjelasannya. Hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama idhar. Idhar itu jelas ya. Secara istilah, ketika nun mati dan tanwin bertemu huruf khalqi atau huruf idhar tersebut, maka itu harus dibaca jelas. Mana huruf idhar? Huruf idhar itu ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ghain, kha, dan he. Ada 6 ya. Contohnya seperti apa ini? Narun hamiyah. Nah, narun hamiyah. Jadi dibacanya tidak dengung, tidak samar. Harus jelas ya. Narun hamiyah. Nah. Kemudian ada idgham. Idgham itu memasukkan hukum nun mati atau tanwin kepada huruf idgham. Huruf idgham itu ada 6 sama. Ada ya, ini diacak ya, ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Yar maluna kalau itu nah. Kalau di satu kalimah kan itu yar maluna. Kemudian dibagi dua idgham ini. Ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna mempunyai 4 huruf ya. Ya, nun, mim, wawu. Kemudian idgham bilaguna ada 2, lam dan ro. Kita contohnya ini idgham biguna, amadin mumaddada, amadin mumaddada. Nah, tanwin menghadap mim harus diidghamkan, jadi memasukkan dari tanwin ke mim. Amadin langsung mim ya. Kemudian ada idgham bilaguna, contohnya malam yaskurullah, malam. Nah, ini contoh idgham ya. Ketika nun mati dimasukkan ke lam, jadi nun mati itu seakan-akan tidak dibaca ya, langsung lam. Malam tuh. Itulah keunikan idgham. Beda dengan idhar. Kalau idhar harus jelas. Kemudian yang ketiga ada iqlab. Itu berarti apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka tanwin berubah menjadi bunyi mim. Tanwin atau nun mati berbunyi jadi mim. Contohnya layun badan. Nah, enggak dibaca layun badan. Nah ini ya. Ini ada nun mati menghadap ba. Harusnya layun ba. Tapi dalam hukum iqlab itu harus dibaca mim nun ini. Layum bada tuh. Begitulah keunikan iqlab ya. Kemudian ada ikhfa yaitu samar. Hurufnya banyak ya. Ada 15. Tibsu masih rahman tapus dibdani'am kalau di satu kalimah kan ya. Dan IPA itu terbagi 3. Ada IPA ausat, abad, dan akrob. Ausat itu tengah-tengah samarnya. Contohnya seperti min sol so. Nah, ketika nun mati menghadap sod, tengah. Ini ada abad, jauh, artinya makin dengung. Contohnya min qab, min jauh ya. Kemudian ada akrob, dekat. Contohnya min tahta. Arti dekat ini maksudnya dekat dengan kejelasan. Kalau jauh berarti jauh dengan kejelasan. Jadi tidak terlalu samar kalau akrob seperti idhar. Min tahtiha, min tayyiban.
Nah, begitu ya. Selanjutnya yaitu ada hukum mim mati ya. Pertama hipa sapawi. Arti hipa itu samar dan safawi itu bibir, pengucapan bibir. Hipa mempunyai huruf satu ya, ba saja. Contohnya tarmihim bihija. Nah, contohnya ini. Jadi ketika mim bertemu dengan ba itu namanya adalah ihfa sapawi. Kedua ada idgham sapawi atau biasa para ulama ada yang menyebutkan idgham mimi, ada idgham mutamatsilan, itu sama-sama saja ya. Artinya sapawi itu penggunaan mim di kata di dalam bibir. Mim. Kalau mimi atau mutamatsilan itu ketika mim mati menghadap mim, huruf mim, karena idgham sapawi itu hurufnya mim ya. Yaitu disebut idgham mimi atau idgham mutamatsilan. Contohnya innaha alaihim musada. Harus dibaca panjang ya ketika mim dengan mim, karena ini idgham mutamatsilan. Yang ketiga ada idhar sapawi. Idhar itu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu jelas, safawi itu bibir. Nah, untuk idhar sapawi ini hurufnya semua huruf hijaiyah yang 28 terkecuali terkecuali huruf mim dan ba, karena huruf mim sudah oleh ihfa sapawi dan huruf ba sudah oleh ihfa sapawi dimiliki dan huruf mim sudah oleh idgham sapawi. Jadi artinya di sini ada 26 huruf hijaiyah bagi idhar sapawi. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ketika huruf hukum mim mati bertemu dengan huruf selain dari mim dan ba, maka itu disebut idhar sapawi. Contohnya alam taro kaifa. Nah, ini mim menghadap ta selain dari mim dan ba ya. Alam taro kaifa. Nah, atanapi atau ini ya, hum fiha khalidun. Hum mim mati menghadap fe atau fa. Nah ini semoga informasi hukum mim mati ini bermanfaat untuk kalian sekalian ya, karena ini sama ihfa idgham idhar di nun mati juga ada, cuma gak ada iklab di sini ya, gak ada iklab. Dan ini hukum mim mati disebut sapawi, jadi idhar sapawi, idgham sapawi, ihfa sapawi. Nah, begitulah rekan sekalian yang menonton, semoga bermanfaat. Maaf bila ini kurang berkenan ya, sedikit berisik karena ada yang sedang bekerja pembangunan. Baik, alhamdulillah materi sudah tersampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan menonton, semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ilmu yang kurang maksimal, akan tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan ilmu tentang ilmu tajwid. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.